Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama Om Sermas. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman cara mengatasi anyang-anyangan. Tahukah Anda anyang-anyangan? Apakah Anda pernah mengalami anyang-anyangan? Nah, ini kita bongkar ya. Kita bongkar sampai di sini. Menurut saya nih ya, bukan menurut buku ilmiah ini. Menurut saya. Jadi anyang-anyangan adalah suatu kondisi di mana kita mau buang air kecil, itu rasanya panas. Panas, pegel, perih, bercampur jadi satu. Pengen buang air kecil, pengen buang air besar, tambah dua-duanya nggak bisa keluar. Dan keluarnya air kencing itu hanya sedikit, tes, tapi rasanya pegel sekali di area sini, area perut bagian bawah. Pegel banget. Nah, saya dulu pernah mengalami itu, ya tak cerita ya. Dulu saya itu kerja bakti bersama-sama sama ya teman-teman saya. Namanya Korve waktu itu Korve ini. Korve itu adalah kerja bakti. Jadi waktu itu musimnya musim panas, kerja bakti tengah hari, kita dikasih minum es teh. Es teh itu bukan per gelas ini loh, bukan ya. Es tehnya itu pakai pemasak yang besar karena ini teman-teman saya banyak pakai pemasak yang besar langsung nanti setelah masak dikasih teh, dikasih gula. Kondisinya masih panas dan dikasih es. Plung, plung, plung. Jadi akan dingin. Nah, ini. Jadi ini adalah dingin yang dipaksakan. Jadi airnya sebenarnya belum dingin, tapi dikasih es dingin. Diminum seger banget, Bro. Karena apa? Waktu itu panas terik, kita capek kerja bakti atau korve namanya, kerja bakti. Nah, saya minum seger, nah sudah kerja bakti berlalu dan kita pulang. Setelah malam, saya mau kencing. Ternyata sampai di kamar mandi itu, Bro. Wah, nggak bisa keluar, Bro. Hanya beberapa tetes, rasanya panas, pegel, kemerahnya. Waduh, pegel sama bercampur jadi satu. Pengen kencing, pengen berak, bercampur jadi satu. Tapi nggak keluar, Bro. Nah, yang tidak tahu pasti akan bingung. Yang tidak tahu pasti bingung. Wah, mau kemana ini? Dokter sudah tutup ini, sudah malam ini. Sudah malam. Dokter sudah tutup. Kita takutnya kena apa ya? Kayak semacam kencing batu atau apa itu. Panas perih rasanya. Nah, saya pernah dapat pengalaman dari rekan saya juga, dari senior-senior saya. Bahwa kalau anyang-anyangan itu menimpa kita, cukup resepnya cukup gampang. Cukup gampang. Kita sediakan balsem. Jadi kita di rumah itu harus sedia balsem. Semacam balsem lah. Boleh mereknya apa aja, terserah mereknya apa saja. Kita ambil balsem sedikit, dioleskan di perut bagian bawah, di bagian bawah pusar, selebar itu dikasih balsem. Tujuannya apa? Supaya kandung kemih kita itu bisa anget dan kelep-kelep di dalamnya itu terbuka. Sehingga kita mau buang air kecil itu bisa lancar. Nah, setelah saya olesi itu, setelah saya olesi ya, aku gelikir. Setelah saya olesi ternyata beberapa saat nggak terasa itu 10 sampai 15 menit itu sudah hilang sendiri. Jadi kita nggak perlu panik kalau kena anyang-anyangan. Dikasih balsem di bawah pusar itu, di perut bagian bawah pusar, diolesi balsem selebar perut bawah itu. Nah, tunggu beberapa saat nanti akan reda sendiri, insya Allah reda sendiri. Kalau itu hanya anyang-anyangan, kalau ada bawaan penyakit apa yang lain, ya sebaiknya Anda konsultasi ke dokter. Ya, kalau ada penyakit yang lain, sebaiknya Anda konsultasi ke dokter. Tapi kalau hanya sebatas anyang-anyangan atau anyang-anyangan bahasa Indonesianya itu, cukup dikasih balsem aja di bawah pusar perut bawah
Ini di bawah pusar ini selebar itu dikasih balsam tipis-tipis saja, biar hangat, tujuannya hangat. Jadi kandung kemih kita itu akan terbuka, yang tadinya nutup nggak bisa buka, bisa terbuka, plek. Nah, ini bisa buka. Itu ada klepnya di dalam itu, tapi kita klepnya kayak apa saya nggak tahu. Jadi pengalaman saya seperti itu, setelah saya kasih balsam reda. Jadi Anda perlu tahu, ternyata obatnya hanya sepele kalau anyang-anyang. Kalau kita nggak tahu, aduh ini penyakit apa ya, panas banget ya ini, dikiranya kencing batu atau apa itu. Tapi kalau memang benar-benar kencing batu, Anda harus ke dokter. Tapi kalau hanya anyang-anyang ya cukup balsam saja. Sediakan balsam di rumah Anda, mereknya terserah. Aku nggak nunjuk merek ya, saya nggak nunjuk merek. Terserah mereknya apa. Olesi balsam di bawah pusar, perut bagian bawah ini bawah pusar, selebar itu diolesi. Tunggu beberapa saat, insya Allah akan reda. Gitu. Jadi di rumah Anda sediakan balsam. Siapa tahu keluarga Anda atau Anda sendiri atau anak Anda atau cucu Anda atau kakek Anda itu kena anyang-anyangan, kita bisa mengatasi dengan pertolongan pertama. Syukur-syukur itu sudah selesai. Ya. Tapi kalau memang ada penyakit bawaan yang lain ya harus ke dokter, periksa ke dokter. Gitu. Itu pengalaman dari Om Sermas. Kalau kira-kira baik silahkan diambil, kalau kurang baik atau Anda tidak setuju, tidak apa-apa, nggak usah diambil. Ini hanya pengalaman saja. Jadi silahkan Anda kalau terkena anyang-anyangan bisa praktekkan seperti Om Sermas. Cukup dikasih balsam saja. Nanti beberapa saat 10-15 menit akan insya Allah akan reda, akan hilang. Kencing akan lancar kembali, badan terasa enak. Begitu. Jika Om Sermas ada salah kata atau salah penyampaian, Om Sermas mohon maaf. Dan ini saya tidak memaksa. Jika Anda cocok silahkan pakai. Jika Anda terkena anyang-anyangan silahkan praktekkan seperti yang saya sampaikan tadi. Tetap semangat, sehat, sukses untuk Anda, dan jangan lupa bahagia. Mohon maaf bila ada salah tutur kata dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.